Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi sama aku Mutiara di Mutiara Share Channel. Di kesempatan hari ini aku bakalan ngejelasin tentang materi matematika yang berhubungan dengan siswa-siswi jenjang sekolah menengah atas kelas 11. Nah, materinya apa sih teman-teman? Materinya adalah fungsi nilai mutlak. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, teman-teman mohon supportnya dengan cara klik like, subscribe, dan juga share info menarik dari channel ini supaya aku lebih semangat lagi bikin konten-konten edukatif yang bermanfaat buat teman-teman tentunya. Materi yang akan dijelaskan dalam video ini dibagi menjadi 4 poin utama. Yang pertama adalah definisi dan konsep nilai mutlak. Yang selanjutnya adalah persamaan nilai mutlak. Kemudian ada fungsi persamaan nilai mutlak, dan yang terakhir adalah bagaimana cara kita menggambarkan grafik fungsi nilai mutlak. Pada pembahasan yang pertama, kita akan belajar tentang definisi dan konsep nilai mutlak. Teman-teman, pernahkah kamu mendengar istilah mutlak? Kira-kira apa itu mutlak? Yap, kamu benar sekali. Mutlak bisa kita katakan sebagai utuh. Terus apa lagi dong? Itu juga betul sih. Mutlak juga kita bisa mendefinisikannya dengan sesuatu yang tetap. Lalu, apa itu nilai mutlak? Secara bahasa, mutlak adalah sesuatu yang tetap atau tidak mudah berubah. Dalam dunia matematika, nilai mutlak adalah nilai yang didefinisikan memiliki hasil selalu positif atau tetap pada ranah positif. Mengapa demikian? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Jika suatu variabel kita tentukan untuk menentukan angka yang belum kita ketahui dengan 2 tanda garis tegak di sampingnya, maka ini bisa kita baca sebagai mutlak X. Variabel X menunjukkan angka yang belum kita ketahui dan bisa saja terdiri dari angka-angka negatif dan juga angka-angka positif. Dengan demikian, mutlak X memiliki daerah asal yang terdiri dari angka negatif dan angka positif. Namun, dalam konsepnya, nilai mutlak akan menghasilkan daerah hasil yang positif. Contohnya, jika X kita definisikan dengan negatif 1, maka mutlak dari negatif 1 adalah 1. Kemudian, jika variabel X didefinisikan sebagai negatif 2, maka mutlak 2 adalah 2. Selanjutnya, jika variabel X didefinisikan sebagai negatif 3, maka mutlak dari 3 adalah 3. Kemudian, jika variabel X berasal dari bilangan positif 1, maka mutlak 1 adalah 1 itu sendiri. Kemudian, jika variabel X mendefinisikan angka 2, maka mutlak 2 adalah 2. Dan yang terakhir, jika X mendefinisikan angka 3, maka mutlak X adalah 3. Dengan demikian, konsep dari bilangan mutlak adalah ketika X kurang dari 0 untuk mewakili nilai dari variabel X negatif, maka mutlak X adalah X. Adapun untuk X lebih dari 0 untuk mendefinisikan nilai X positif, maka mutlak dari X juga X. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan nilai mutlak. Persamaan adalah sebuah operasi matematis yang melibatkan antara variabel dan koefisien serta konstanta untuk menentukan sebuah besaran tertentu yang ditandai dengan sama dengan. Perhatikan contoh berikut ini. Jika kita memiliki 2 angka yang belum kita ketahui besarnya, kemudian angka tersebut jika kita tambahkan dengan 5 menghasilkan angka 10, maka hal ini bisa kita rubah ke dalam bentuk persamaan menjadi 2x plus 5 sama dengan 10. Dengan demikian, 2 angka yang tidak terdefinisi adalah x.
X ini bisa mewakili bilangan positif ataupun bilangan negatif. Dalam persamaan nilai mutlak, persamaan ini akan diapit oleh dua garis tegak mutlak. Maka jika ada 2x plus 3 dengan dua garis tegak, kita bisa baca menjadi mutlak 2x plus 3. Selanjutnya, cara menentukan penyelesaian soal persamaan nilai mutlak. Soal yang pertama, tentukan hasil penyelesaian dari mutlak 2x plus 7 sama dengan 12 untuk nilai mutlak x anggota bilangan bulat. Cara menyelesaikannya yaitu dengan kita menentukan daerah asalnya, di mana x adalah bilangan bulat. Bilangan bulat terdiri dari angka positif dan juga angka negatif. Maka soal tersebut kita rubah menjadi angka positif dan juga negatif. Untuk menunjukkan dan mewakilkan angka positif, maka mutlak 2x plus 7 sama dengan 12 kita sama dengankan 0 menjadi persamaan 2x plus 7 sama dengan 12. Adapun untuk mewakili angka negatif, maka mutlak 2x plus 7 sama dengan 12 menjadi negatif 2x plus 7 sama dengan 12. Selanjutnya kita operasikan perhitungan dari nilai mutlak tersebut sehingga menghasilkan x sama dengan 5/2 untuk angka nilai mutlak perwakilan dari bilangan positif dan x menunjukkan negatif 19/2 untuk perwakilan yang menunjukkan angka negatif. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari mutlak 2x plus 7 sama dengan 12 adalah x sama dengan 5/2 atau x sama dengan negatif 19/2. Materi selanjutnya yaitu fungsi nilai mutlak. Dalam dunia matematika, teman-teman sering sekali menemui materi fungsi eksponen, fungsi kuadrat, fungsi aljabar, dan berbagai macam fungsinya. Lalu, apa itu fungsi? Teman-teman, fungsi dalam matematika sejatinya adalah hubungan antara daerah asal yaitu domain dan juga daerah hasil atau kodomain yang dapat mengilustrasikan sebuah garis pada koordinat kartesius x dan juga y. Fungsi nilai mutlak adalah hubungan antara daerah domain atau sebagai daerah asal dengan kodomain yang mengisyaratkan nilai atau angka dari sebuah garis persamaan nilai mutlak pada koordinat kartesius x dan juga y. Sama dengan fungsi pada materi matematis lainnya, fungsi pada nilai mutlak dilambangkan dengan fx atau fy. Fx menunjukkan fungsi nilai mutlak untuk variabel x dan juga fy menunjukkan fungsi nilai mutlak dari variabel y. Berikut ini adalah beberapa gambaran fungsi-fungsi nilai mutlak yang mungkin saja teman-teman temui dalam bentuk-bentuk soal. Bentuk fungsi nilai mutlak yang pertama yaitu ketika fx sama dengan mutlak x atau fy sama dengan mutlak y akan membentuk bukti grafik fungsi nilai mutlak seperti berikut ini. Selanjutnya, untuk bentuk fungsi nilai mutlak yang kedua di mana fx sama dengan mutlak x plus c atau fy sama dengan mutlak y plus c, maka akan menghasilkan gambaran fungsi grafik nilai mutlak seperti berikut ini. Selanjutnya ada bentuk fungsi nilai mutlak untuk fx sama dengan mutlak x plus c atau fy sama dengan mutlak y plus c, maka akan membentuk gambaran fungsi nilai mutlak seperti berikut ini. Yang terakhir, apabila teman-teman menemukan bentuk fungsi nilai mutlak di mana fx sama dengan negatif mutlak x plus c atau fy sama dengan negatif mutlak y plus c, maka gambaran grafik fungsi nilai mutlaknya akan berbentuk seperti berikut ini. Perhatikan contoh soal berikut ini.
Tentukan daerah penyelesaian dari fungsi nilai mutlak 2x-1 untuk setiap nilai x anggota bilangan bulat. Cara menyelesaikan soal tersebut yang pertama yaitu menentukan daerah domain atau daerah asal variabel x. Yang kedua, menentukan substitusi hasil daerah domain atau variabel x agar menghasilkan daerah hasil atau nilai dari fungsi nilai mutlak. Nah, daerah domain dan daerah kodoman akan membentuk sebuah titik dari variabel x dan y yang bisa kita gunakan untuk menggambarkan garis pada koordinat. Selanjutnya, kita masuk pada langkah penyelesaian yang pertama, yaitu menentukan domain. Domain ini saya tentukan dengan batasan 3 digit dari daerah positif dan 3 digit dari daerah negatif. Dengan demikian, daerah domain pada penyelesaian soal ini akan berkisar antara negatif 3 kurang dari x kurang dari 3. Perlu diperhatikan teman-teman untuk menentukan batasan domain. Jika di dalam soal tidak ditentukan batasan dari interval domain yang ditentukan, maka teman-teman bebas menentukan domain yang teman-teman gunakan. Setelah menentukan domain atau daerah asal, kita substitusikan nilai dari domain tersebut ke dalam bentuk soal agar menghasilkan daerah hasil. Nilai domain yang pertama yaitu ketika x didefinisikan menjadi negatif 3, maka mutlak dari 2x-1 menghasilkan angka 7. Selanjutnya, jika x didefinisikan negatif 2, maka mutlak 2x-1 akan menghasilkan nilai 5. Kemudian, untuk x sama dengan negatif 1, maka hasil penyelesaian mutlak 2x-1 sama dengan 3. Kemudian untuk x sama dengan 0, maka mutlak 2x-1 menghasilkan nilai 1. Adapun untuk x sama dengan 1, maka mutlak 2x-1 sama dengan 1. Kemudian untuk nilai x sama dengan 2, maka mutlak 2x-1 sama dengan 3. Adapun untuk x sama dengan 3, maka mutlak 2x-1 sama dengan 5. Setelah kita menemukan penyelesaian dari langkah pertama dan langkah kedua, maka kita bisa melihat hasil dari titik-titik yang dibentuk dari daerah domain dan daerah kodomain, seperti nilai x dan y-nya, di mana untuk titik min 3,7, min 2,5, min 1,3, 0,1, 1,0, 2,3, dan 3,5. Titik-titik inilah yang nantinya kita akan refleksikan ke dalam garis koordinat kartesius dan akan menghasilkan sebuah garis dari fungsi nilai mutlak 2x-1. Pembahasan selanjutnya yaitu cara menggambar grafik fungsi nilai mutlak yang telah kita ketahui dalam penyelesaian soal nilai mutlak. Sebelumnya melalui langkah mencari daerah domain dan menghasilkan daerah kodomain melalui substitusi fungsi nilai mutlak, maka kita menemukan beberapa titik. Titik-titik inilah yang nantinya kita refleksikan kepada bidang koordinat kartesius. Contoh saja pada titik x min 1,3, maka kita refleksikan min 1,3, kemudian titik 1,1 dan lain sebagainya. Setelah kita refleksikan titik-titiknya seperti gambar berikut ini, langkah selanjutnya adalah hubungkan setiap titik dengan sebuah garis hubung yang menghubungkan antara titik pertama dari interval negatif 3,7 sampai titik terakhir yaitu interval 3,5. Nah, setelah itu kita akan melihat gambaran dari fungsi nilai mutlak 2x-1. Jadi gimana nih teman-teman? Kira-kira udah paham belum terkait materi fungsi nilai mutlak? Nah, semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum, sampai jumpa.